sudah. Haleluya. Saat ini kita percaya, saat kita menyembah Tuhan, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari dalam sikap doa kita mau menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepadanya, sebab Dia Allah yang sangat baik. Haleluya Tuhan. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari saya jemput untuk semua yang bangkit berdiri, katakan ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. yakin Kau hadir Tuhan. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir bersama-sama kami Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yesus Tuhan, Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ikut sembah syukur kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan, bagi semua
pujian syukur kami kepadamu. Tanda ucapan syukur kami atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini siaplah kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kurang semangat nih. Kalau Kak bilang haleluya, adik-adik bilang puji Tuhan dan sebaliknya ya. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan sebab Yesus sahabat kita. Amin. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mata
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dulu untuk menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Yesus, sahabat dari hidup kami Tuhan. Engkau rela disalibkan untuk menebus dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, haleluya. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lebih dulu. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, oh Yesus Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau yang sudah menyertai kami. Engkau sudah memberikan kekuatan kepada kami semuanya, kesehatan, sehingga boleh hadir pada acara sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami, dan biarlah Tuhan di dalam apa yang kami akan lakukan ke depan, semua yang kami akan kerjakan, biarlah kami dapat kerjakan dengan pertolongan Tuhan, dan kami selalu mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Kami akan mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus, Engkau tolong supaya roh setiap kami yang mendengarkan firman Allah, hati kami terbuka bagi firman Allah. Dan firman Allah akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi semua kami yang duduk mendengarkan firman Allah. Kami akan mendengarkan dan menyambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan ya. Pada acara yang tidak biasanya ini, tetapi ini acara penting sekali bagi anak-anak, adik yang akan menyelesaikan berpindah dari kelas 6 dan akan masuk di pendidikan selanjutnya SMP ya, begitu. Nanti di sekolah minggu di PIKIDS juga akan berubah kelasnya ya. Mungkin sudah masuk youth, bagaimana ini? Ya, masuk youth ya. Oh ya, udah masuk youth loh, udah besar. Puji Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Allah sebelum kita lihat acara selanjutnya ya. Nah, firman Allah saya beri judul Iman yang berkemenangan. Iman yang berkemenangan. Nah,
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang iman, maka kita lihat itu ada di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ya. Itu definisi iman. Ya. Ibrani 11 ayat 1, kalau kita baca bersama-sama, atau baca sama-sama aja ya, semua bisa lihat di layar. Ya. Oke, kita baca bersama-sama ayat ini. Jangan ada yang tutup mulut ya. Bisa baca udah kelas 6 mau SMP lagi. Oke, kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman katanya adalah dasar, ya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semua kita mempunyai pengharapan atau kita punya kerinduan untuk sesuatu ke depan yang lebih baik lagi. Ya, seperti adik-adik semua. Dan kita juga harus meyakini bahwa sesuatu yang Tuhan sediakan yang sekarang belum kita lihat, ya, itu akan nyata, saudara. Sekarang belum dilihat adik-adik, aduh kayak saudara, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu ya. Jadi ada sesuatu yang tadi kita belum bisa lihat, ya kita belum tahu. Tapi ini bukan seperti anak-anak kalau nonton film seperti menghayal, bukan. Jadi sesuatu yang kita yakin Tuhan akan berikan kepada kita. Kita yakin Tuhan akan nyatakan kepada kita, kita imani itu, ya kita imani. Nah, tentu adik-adik semua yang sudah ada di tempat ini, kita tahu iman itu timbul dari mana? Firman Tuhan katakan, iman. Jadi baca ayat ini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu bisa timbul, iman itu bisa ada karena kita mendengar. Mendengar apa? Bukan mendengar yang lain-lain, tapi di dalam Roma 10 ayat 17 ini adalah firman Tuhan ya. Dikatakan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, dari kecil adik-adik ini sudah mendengar firman Tuhan. Meskipun tadinya masih main-main, ya, masih lari sana, masih ganggu sana, ganggu sini. Tetapi firman Tuhan sudah disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Kalau ikut orang tua, maksud saya ke ibadah umum atau ibadah-ibadah kemah, pasti sudah dengar firman Tuhan. Nah, karena kita mendengar firman Tuhan timbul iman. Nah, memang ada ayat juga di situ dikatakan, tetapi orang benar katanya akan hidup oleh iman. Orang benar itu siapa? Ya semua kita yang percaya kepada Yesus. Kita sudah dibenarkan oleh karya Yesus di atas kayu salib. Yesus sudah mati, darahnya tercurah, dia menyerahkan nyawanya menggantikan kita. Tadinya kita kan yang dihukum, sebenarnya kita harus binasa. Tetapi karena kita percaya kepada Yesus, maka kita katanya orang benar. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, mengerti ya?
Bagaimana? Mengerti tentang iman? Ya, iman tadi sudah dibaca toh. Ya. Kita yakin bahwa Tuhan sudah beri iman kepada kita, kepada adik-adik semua. Karena mendengar firman Tuhan sekian lama. Dan dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Bahkan ayat ini coba Ibrani 11 ayat 6 ini. Tetapi katanya tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini yang kita mau mengerti ya. Karena tadi kan judul yang diangkat iman yang berkemenangan. Nah, kalau bicara tentang iman maka banyak sekali tokoh-tokoh ya, orang-orang yang dicatat dari Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Wahyu. Mereka ini orang-orang yang dikatakan punya iman yang kuat. Bahkan dikatakan pahlawan iman. Tuh, pahlawan iman. Coba kita lihat dalam Ibrani 11. Oh, ya. Pahlawan iman. Tuh, pahlawan. Nah, banyak sekali ya di dalam Ibrani 11 kalau ada dibaca di rumah. Tetapi di ayat 32 itu juga banyak sekali. Nah, tetapi salah satu pahlawan iman yang ditulis di dalam Ibrani 11 ayat 32 adalah siapa? Siapa? Baca. Siapa namanya? Oke. 1, 2, 3. Namanya siapa? Aduh, lembut. Suara mama papanya yang keras ya. Anak-anak susah. Oh, pakai ini masker. Ya, pakai masker. Jadi lebih kedengarannya berkurang sedikit. Nah, kalau bicara tentang Yefta, wah, lihat hidupnya Yefta. Adik-adik kasihan sekali ya. Tapi memang Tuhan izinkan Yefta itu ada, dilahirkan, hidup di dunia ini. Dia dijelaskan punya orang tua. Ya gak mungkin dia gak punya orang tua ya. Dia dilahirkan dan orang tuanya katanya namanya Gilead. Dan mamanya rupanya kurang baik ya perbuatannya, kelakuannya di mata masyarakat, di mata umum. Tapi Yefta lahir dari ibu ini, dari wanita ini. Sesudah Yefta lahir, dia menjadi seperti adik-adik kecil dulu. Umur 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Sekarang berapa? 12? 11? Berapa yang umur 12 tahun? Coba angkat. 12 tahun. Oke, berapa yang umur 11 tahun? Oh, ada juga ya. 1, 2, 4, 5. Nah, Yefta juga pada saat itu sampai pada umur yang demikian. Tetapi saudara, adik-adik, anak-anak yang saya kasihi, Yefta pada suatu saat karena papanya punya istri lagi, ya, dan punya anak-anak. Jadi Yefta punya saudara tiri katanya, ya, itu istilahnya saudara tiri ya. Yefta punya saudara tiri. Mereka ada beberapa orang. Akhirnya kasihan ini Yefta. Dia disisihkan.
Makanya kalau adik-adik baca itu ada di dalam Hakim-Hakim ya. Sebelumnya ya Hakim-Hakim pasal 11 ya itu di Perjanjian Lama. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 40. Waduh, cerita tentang Yefta juga di situ, ada juga di pasal 12-nya. Nah, memang kalau diangkat Yefta di sini, a man who misunderstood God. Nah, ini waktu diambil gambar ini ada tulisan itu. Ya, kalau sampai adik-adik baca yang tahu artinya apa itu? Pria, seseorang pria yang punya salah paham ya, salah mengerti kepada Allah. Jadi dia sempat juga seperti ini. Kenapa kok keadaanku seperti ini? Ya, sampai disisihkan dan disuruh pergi keluar dari rumah itu. Akhirnya pendek cerita, Yefta pergi. Ya dia nggak dianggap, ya dia pergilah. Dia pergi, kemana dia pergi? Dia pergi kepada salah, cari teman. Teman-temannya adalah orang-orang yang tidak baik perbuatannya. Dia masuklah di kelompok itu. Waduh, bayangkan ya, orang yang gak dianggap, gak punya orang yang dekat dengan dia, tidak ada yang memperhatikan dia lagi. Dia pergi ke orang-orang jahat, tapi ya dia bisa berteman dengan mereka. Tapi sayang sekali ya, sama puji Tuhan, Yefta ini dia ada dalam kondisi seperti itu. Kalau lihat di gambar, Yefta diusir oleh saudara-saudara tirinya. Pergi dia bergabung dengan orang-orang yang perbuatannya tidak baik. Ya. Tetapi Allah memperhatikan dia ya. Allah memperhatikan Yefta. Jadi perhatikan adik-adik, anak-anak, dimanapun kita berada, apa situasinya, keadaannya mungkin sulit, tidak menyenangkan. Allah tahu, Allah melihat kita, ya. Dan Allah mengerti kita. Ya, ingat, Allah memperhatikan kita seperti Allah memperhatikan Yefta. Nah, berjalannya waktu sampai suatu saat, ya, Yefta didatangi oleh para tua-tua Gilead. Ya, padahal mereka tadinya yang mengusir juga tidak menganggap Yefta ini. Tapi suatu saat karena orang Amon ya terkenal ini, bangsa Amon ini mau menyerang Israel. Nah, para tua-tua ini tadi dia panggil, masih gambar pertama sebelumnya. Iya. Para tua-tua Gilead ini menjemput Yefta. Katanya dia menjemput Yefta dari tanah Tob. Nama tempatnya itu Tob, T-O-B, ya Tob. Yeftanya sempat bingung. Loh, bukankah kalian ini tadinya mengusir aku? Kalian tadinya tidak perlu, tidak inginkan aku ada dekat dengan kalian. Kenapa sekarang kalian datang? Kok minta aku kembali? Bergabung lagi, ada bersama dengan mereka. Ya, mereka datang kepada Yefta dan mereka minta Yefta untuk kembali. Ya, untuk memimpin, coba tuh. Dari orang yang tidak dianggap, dari orang yang disepelekan, ya, sekarang dia diperlukan oleh orang-orang Israel. Dan akhirnya Yefta dia memenuhi ya
keinginan dari orang-orang Israel, khususnya para tua-tua Gilead. Ya, dia datang, dia ikut dengan mereka dan mereka ceritakan tentang orang-orang yang akan atau orang Amon ini yang akan berperang melawan Israel. Nah, yang indahnya coba lihat berikutnya, slide berikutnya. Terjadilah memang perang melawan Bani Amon. Perang dulu itu pakai apa itu? Pakai pedang, pakai perisai, ya, pakai tombak. Nah, di situ kita lihat mereka berperang melawan Amon. Tetapi sebelumnya, coba lihat di gambar, Yefta berdoa. Yefta berdoa, dijelaskan di dalam firman Tuhan. Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Jadi Yefta tahu Allah mengerti, Allah melihat hidupnya. Dan Allah mau memakai dia. Tetapi dia merasa tidak mampu tentu. Jadi pemimpin loh. Ya, tanggung jawabnya gak gampang. Tetapi dia berdoa, katanya dia serahkan perkaranya itu di dalam doanya kepada Tuhan di Mizpah. Maka kita lihat ayat itu berikutnya, kalimatnya itu diangkat dari ayat-ayat yang ada di Hakim-Hakim pasal 11 tadi. Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon. Sihon ini siapa? Sihon ini raja orang Amori. Orang Amon dan orang Amori itu bersatu mau menyerang Israel. Ya, dan sekarang orang Israel mengangkat Yefta jadi pemimpinnya. Ya, kita lihat. Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon raja orang Amori, dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Dan mereka dikalahkan. Sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori. Wah, luar biasa. Tuhan menolong Yefta. Biar dia seperti itu tadinya, dia seperti disisihkan. Tetapi Tuhan mengerti keadaan Yefta dan Tuhan angkat dia. Dia menjadi pemimpin dan lihatlah hasilnya. Orang-orang atau Bani Amon, orang-orang Amori itu dikalahkan dalam perang itu. Dikalahkan. Nah, luar biasa toh. Yefta ini luar biasa. Nah, saudara, sehingga kita lihat Yefta ini memang dimasukkan sebagai pahlawan iman itu di dalam Ibrani 11 ayat 32 tadi, disamakan dengan Daud. Ya. Jadi bukan main Yefta. Tuhan angkat, Tuhan pakai dari kondisi, dari keadaan yang bagi orang banyak gak mungkin. Gak mampu dia seperti itu. Tetapi Tuhan Allahnya memperhatikan Yefta. Dan dengan imannya dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia minta pertolongan Tuhan. Supaya ke depannya Yefta tetap menjadi orang yang benar-benar kuat. Dan dia tetap menjadi pemimpin yang baik. Yang memberkati begitu. Nah, semua adik-adik pasti mau supaya besok, tahun-tahun berikutnya akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, yang disertai Tuhan, yang dibela Tuhan Yesus,
yang ditolong Tuhan Yesus. Perhatikan, biarlah adik-adik semua tetap mempunyai iman kepada Yesus. Percayalah, nanti di depan, sekarang belum dilihat, ya, belum dilihat. Kita masih berharap, tetapi pasti Tuhan tolong. Sekali lagi bukan ngayal ya, bukan ngayal. Tetapi iman pasti Tuhan akan tolong. Sesudah sekolah dasar, masuk sekolah menengah pertama, ya, dan di sekolah di Pikit sini juga semakin menjadi berkat karena Tuhan yang sudah menyertai adik-adik semua. Berikutnya kita lihat Yefta. Gambar berikutnya. Nah, ini dia perangnya itu. Ada kan ini perang katanya dengan orang-orang Efraim ya. Efraim. Kenapa sih sekarang ada perang lagi? Tadi kan sudah. Karena orang-orang Efraim ini cemburu. Mereka katakan mereka kan orang bagian dari orang Israel. Mereka bilang sama Yefta, "Ada kamu itu perang melawan Bani Amori, gak ngajak-ngajak kita, sombong kamu. Memangnya kamu kuat?" Wah, akhirnya Yefta juga berdoa di sini. Yefta berdoa dan akhirnya terjadi lagi peperangan karena mereka Efraim itu bangsa Efraim, Bani Efraim itu yang menyerang dia. Akhirnya dia mau memperkuat kekuatan dari prajurit. Ya, orang-orang yang bisa berperang itu dia kumpulkan dan mengadakan peperangan. Tuhan menolong. Banyak yang tewas dari Bani Efraim ini, orang-orang Efraim ini. Karena mereka cemburu dengan Yefta. Jadi adik-adik, ada juga orang yang tidak senang sama kita ya. Kalau kita menang, kalau kita jadi anak-anak yang pinter, anak-anak yang berprestasi. Ada orang juga tidak senang. Tetapi biarlah adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Allah kita menyertai kita. Tuhan Yesus Allah kita membela kita. Imani itu ya. Ada iman akan pertolongan Tuhan. Berikutnya, gambar berikutnya kita lihat. Ini judulnya. Yefta katanya si anak haram itu. Dia jadi hakim Israel. Pada saat itu belum ada raja di Israel. Jadi hakim ini adalah pemimpin yang tertinggi. Ya. Jadi dikatakan Yefta si anak haram itu jadi hakim Israel. Itu dicatat dalam Hakim-Hakim 12 ayat 7. Dan dia menjadi hakim dikatakan 6 tahun. Wah, luar biasa. Dari orang yang tidak dianggap. Tapi Allah memperhatikan dia. Allah mengangkat Yefta. Allah membela Yefta. Karena Yefta mempunyai iman kepada Allah yang berkuasa. Ya, iman kita kepada Yesus kita, Yesus juga yang berkuasa. Sebab itu yang sudah nanti dari kelas 6 ini masuk ke SMP di gereja ikut ibadah youth. Lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang besar. Ya, Allah yang ajaib, Allah yang mau membela, Allah yang mau menolong, dan Allah juga akan memimpin adik-adik untuk tahap berikutnya, kelas-kelas di atasnya ya, sesudah kelas 1, kelas 2, kelas 3, baru masuk SLTA. Tuhan tolong adik-adik dan Yesus Kristus akan menolong kita semua. Katakan amin. Amin. Yesus tolong kita semua. Katakan amin. Ya, Tuhan Yesus yang memperhatikan adik-adik. Tuhan Yesus yang tahu keadaan kita. Coba nyanyikan satu nyanyian ini ya. Nyanyiannya
Ya. Mari semua berdiri ya. Kita menyanyikan nyanyian ini karena kita mengamenkan firman Allah. Kita mau bertindak dengan iman kepada Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia yang sanggup menolong kita. Tiada yang seperti Engkau. Ya. Tiada yang Seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Semua katakan, Kau Tuhan katakan, sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Semua katakan, aku percaya. Tuhanku ajaib. Kalau adik-adik percaya, angkat tangan. Percaya, Yesus menolong kita. Angkat tangan kita. Haleluya. Aku percaya. Katakan, aku percaya Tuhan. Kau turun tangan. Sekali lagi, aku percaya. Haleluya. Kau lihat keadaan kami. Engkau memperhatikan tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Mereka tahu Engkau Allah, Yesus yang mau mendengarkan doa kami, Yesus yang mengerti keadaan kami. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau lihat anak-anak ini telah datang kepadamu. Mereka sudah mendengarkan firman Allah. Sebagaimana Allah yang telah menolong Yefta dari keadaan yang tidak menyenangkan, menjadi orang yang diangkat dan memimpin bangsa Israel. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga mau menolong kami, anak-anak-Mu. Tuhan mau membela. Tuhan juga dapat mengangkat kami untuk kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah semua yang mendengarkan firman Allah, kami mau menaruh harap kami hanya kepada Yesus. Kami mau menaruh pengharapan kami hanya kepadamu, yang sanggup menolong kami. Karena Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Allah yang kami dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Duduk, silakan duduk, puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, semua diberkati firman Tuhan, amin. Ya, sebelum kita masuk dalam prosesi kelulusan wisudawan dan wisudawati Precious Kids, saya mengundang kembali dengan kasih Kristus Ibu Gembala Pendeta Elizabeth Minandar untuk maju ke depan. Ada sedikit kenang-kenangan dari Precious Kids. Dan saya juga dengan kasih Kristus mengundang Bapak Pendeta Muda Stephen Pio untuk menyerahkan kenang-kenangan bagi gembala di tempat ini.
Ya, beri tepuk tangan. Ya, puji nama Tuhan. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu kelulusan Precious Kids menuju Youth yang nantinya akan beribadah bersama dengan anak-anak yang lain di Hope. Saya mengundang kembali dengan kasih Kristus Ibu Gembala Pendeta Elizabeth Minandar untuk maju ke depan, disusul kembali oleh Pendeta Muda Stephen Pio, dan kembali disusul oleh Pendeta Pembantu Ibu Imelda, Ibu Pendeta Muda Luna, dan Ibu Hana Huta Barat untuk bisa maju ke depan. Ya, kita akan segera mulaikan. Saya mengundang Miracle Gazel Dwi Putri bersama dengan orang tua bisa maju ke depan. Selanjutnya Michael Kristanto Wijaya bersama dengan orang tuanya, silakan maju ke depan. Selanjutnya Mazimiliano Seancilson bersama dengan orang tua. Selanjutnya Juan Rafael Wibowo beserta dengan orang tua. Silakan maju ke depan. Selanjutnya Elroy Aston Haliem beserta dengan orang tua bisa maju ke depan. Selanjutnya Clarissa Victoria Natalia bersama dengan orang tua boleh maju ke depan.
Selanjutnya Stefani Olive Setio bersama dengan orang tua, silahkan maju ke depan. Selanjutnya Firna Ansia Geovani Sihombing bersama dengan orang tuanya bisa maju ke depan. Selanjutnya Katarina Annabella Arista Indria Moyo bersama dengan orang tua bisa maju ke depan. Kemudian Keiko Angelin bersama dengan orang tua boleh maju ke depan. Selanjutnya Kristiani Talenta Holly bersama dengan orang tua bisa maju ke depan. Selanjutnya Mary Melody Anjanet Chin bersama dengan orang tua bisa maju ke depan. Selanjutnya Arlan Cornus bersama dengan orang tuanya silakan maju ke depan. Selanjutnya Ayon Benaya bersama dengan orang tuanya silakan maju ke depan. Selanjutnya Kayla Delicia Chandra bersama dengan orang tuanya silakan maju ke depan.
Kemudian Paulina Rudianto bersama dengan orang tua, silakan maju ke depan. Selanjutnya Viola Atalia Sugiono bersama dengan orang tua, silakan maju ke depan. Kemudian Stefano Davin Santoso bersama dengan orang tua, silakan maju ke depan. Kemudian Alicia Victory Santoso bersama dengan orang tua, silakan maju ke depan. Kemudian Risha Victoria Christy bersama dengan orang tua, silakan maju ke depan. Selanjutnya Nasya Melina bersama dengan orang tua, silakan maju ke depan. Kemudian Rahel Angelia bersama dengan orang tua, silakan maju ke depan. Selanjutnya Aurelius Stephen Niki Yuwono bersama dengan orang tua, silakan maju ke depan. Selanjutnya Felix Putra Wijaya bersama dengan orang tua, silakan maju ke depan. Selanjutnya Angelina Gracia Tani bersama dengan orang tua, silakan maju ke depan. Selanjutnya Devon Rai Hananta bersama dengan orang tua, silakan maju ke depan. Selanjutnya Dewa Bintang bersama dengan orang tua, silakan maju ke depan.
Selanjutnya Keila Serafina Haryadi bersama dengan orang tuanya, silakan maju ke depan. Selanjutnya Nebrisha Mairina Wibo bersama dengan orang tua, silakan maju ke depan. Selanjutnya Ashiteru Viera Dias Nasusha bersama dengan orang tua, silakan maju ke depan. Selanjutnya Nicholas Agung bersama dengan orang tua, silakan maju ke depan. Ya, berakhir sudah anak-anak Precious Kids yang akan lulus. Dan inilah anak-anak yang sudah dipanggil. Dan nanti ada pengambilan foto bersama dengan Ibu Gembala di tempat ini. Anak-anak tetap berdiri di tempat. Oma, terima kasih Oma, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendoakan untuk anak ini, doa pengutusan dan doa tutup pada ibadah wisuda pada sore hari ini. Saya mengundang kepada semua guru-guru P-Kids untuk maju ke depan. Kita akan menumpangkan tangan buat anak-anak kita, semua guru-guru P-Kids. Mari ibu-ibu, mama-mama, papa-papa, kita bangkit berdiri. Kita akan doakan untuk anak-anak kita, biarlah berkat Allah turun dalam hidup mereka, masa depan mereka di dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, waktumu selalu. Mari para guru-guru bisa untuk kita akan mendoakan mereka, kita akan menggembang tangan mereka. Tuhan sandaranku, dan ku hanya Kau berharap padamu.
Yesus, kami bersyukur kepadamu hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, selama bertahun-tahun anak berada di Princess Kids, mereka dibina, mereka dididik, mereka bertumbuh di dalam Tuhan di sekolah minggu. Kami percaya hari ini Bapak, mereka akan beralih kepada youth, mereka akan menjadi dewasa, mereka menjadi anak-anak remaja. Kami percaya Bapak, hidup mereka dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, di hari ini kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Oleh karena itu Bapak, pada siang hari ini, pada sore hari ini, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengutus mereka menjadi anak remaja, mereka bertumbuh dalam kasih karunia Allah, mereka bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang takut kepada orang, menghormati orang tua mereka, sehingga iman mereka membawa mereka untuk tetap setia mencari Tuhan, tetap setia untuk datang beribadah kepada Engkau. Oleh karena itu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memberkati hidup mereka, Allah memberkati masa depan mereka, Allah memberkati pertumbuhan mereka. Mereka menjadi anak-anak teladan, mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka menjadi berkat dalam rumah tangga, dalam keluarga, kepada orang tua dan kakak adik mereka. Mereka menjadi berkat di sekolah mereka, mereka menjadi berkat di teman-teman mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan hadir dalam hidup mereka. Dan orang lain melihat Yesus di dalam kehidupan anak-anak ini. Terima kasih Bapa, berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir dalam kehidupan anak ini. Kami percaya dengan iman anak-anak ini masa depan mereka di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami akan tutup ibadah kami ini, kami pulang dengan membawa berkat daripadamu. Kasih karunia Allah melimpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya kepada Tuhan mari katakan amin. Anak-anak jangan turun dulu sebelum kita foto bersama dengan guru-guru. Orang tua silakan duduk. Anak sebentar sebelum foto dulu. Ada acara sebelum foto dulu. Oke, sekarang anak-anak, guru-guru tunggu sebentar. Anak-anak bisa balik dulu. Masih mau serah terima ya Pak. Anak-anak semua balik ke belakang. Anak-anak berbalik ke belakang. Oke, anak-anak sudah berbalik ke belakang. Sekarang anak-anak hari ini, anak-anak telah menyelesaikan kegiatan di Princess Kids. Dan hari ini juga Kak mengundang Kak Cornel untuk maju ke depan. Nah ini Kak Cornel. Ya. Oke. Kak Cornel ini adalah gembala youth ya, gembala remaja. Ya. Nanti adik-adik, bahwa setelah selesai di P-Kids, kalian akan pindah ke remaja dengan suasana yang baru, menjadi anak-anak yang dewasa, anak-anak remaja, nanti bersama dengan Kak Cornel. Oleh karena itu mari Kak, hari ini Kak, hari ini hari terakhir bagi Princess Kids, sekolah minggu untuk membina mereka, dan mulai besok hari, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kepada Hope of Freedom ya, dari remaja untuk melayani anak-anak. Ada 30 orang mereka. Data-data mereka nanti kami akan serahkan ke kakak. Oh 31, ada 31, satu nggak datang. Data-data mereka kami akan serahkan ke Kak supaya ada penjangkauan. Oke, terima kasih Kak. Mungkin ada sepatah dua kata Kak, silakan. Oke, mumpung ada orang tua, terima kasih sudah diserah terimakan ke House of Freedom. Jadi kami mendorong anak-anak semuanya, teman-teman ya, udah nggak boleh panggil anak-anak ya. Oh nggak kelihatan, iya maaf. Oke, jadi saya nggak bisa lagi panggil anak-anak, tapi teman-teman semuanya karena udah remaja. Jadi kami mengundang, kami terus mendorong Bapak Ibu juga untuk terus mengajak anak-anak, mendorong anak-anak, teman-teman terlibat di House of Freedom, ibadah setiap hari Sabtu. Dan kami sangat rindu mereka juga tergabung dalam komunitas yang mulai tahun ini kami bentuk sesuai area tempat tinggal. Jadi nanti kami akan bagikan di mana Bapak Ibu area kemahnya, seperti itu juga area kemah dari anak-anak Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi minta tolong kerjasamanya juga dari orang tua untuk terus mendorong teman-teman semuanya, anak-anak remaja kita untuk terlibat di dalam House of Freedom.
Dan sekalian promosi tanggal 30 Juli itu ada Youth Conference. Kami senang sekali kalau seluruh anak-anak 31 anak-anak ini, anak-anak remaja diikut sertakan. Oke, terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Kakak tuh mau nanya dulu. Di sini mau ikut HOF semua? Katakan amin. Mau ya Kak? Oh, pasti mau. Nah, hari Sabtu ini ya, jangan lupa hari Sabtu. Jam berapa Kak hari Sabtu ini? Jam 6 Kak. Jam 6. Ingat, hari Sabtu jam berapa? Jam 6. Wah, ada yang mau sambutan kalian ya hari Sabtu jam 6 ini. Oke, terima kasih Kak. Oke, sekarang adik-adik jangan dulu turun, berbalik ke belakang lagi menghadap kepada mama dan papa. Ada pengumuman. Perhatikan mama, papa, adik-adik semua. Sebentar kita akan pulang. Ya. Sebentar kita akan pulang tidak melewat pintu samping kiri kanan, tetapi kita akan pulang kembali melewat pintu depan. Karena snacknya akan dibagikan di pintu depan. Jadi sebentar pulangnya lewat pintu depan. Yang kedua, pengumuman kedua, mama, papa, kalau mau foto bersama, kami siapin foto booth di samping kanan ini. Jadi sebentar kalau udah selesai kegiatan ini, habis foto bersama ini, silakan yang mau berfoto bisa berfoto di foto booth yang kami telah siapkan. Oke, semua guru-guru bisa kumpul akan foto bersama.